Kita ini kan simulasinya ya. Ini kemarin yang tegak yang arus ya, nih. Arus sumber. Ini arus R1 di sini ya. Karena ini di copy paste ya. R2 di sininya ya. Karena copy dari kemarin ya. Ini tegangnya 5 volt, 7 volt, 10 volt ya. Jadi kalau kita jalankan arusnya ini DC ya. DC. Kita kemarin volt arus DC. Ini sumber. Yang di bawahnya arus ada R1 di sini ya. Ini R5 dia, R1-nya sini R1. Ini R2. Nah, ini kan belum dijalankan ya. AC ya, AC, DC, ampere DC, ampere DC, ampere DC. Kita jalankan, total ini sama nanti. Wah, ini salah sebentar. Ada yang ini nggak saya buat ininya di sini ya. Ini salah. Yang ini. Beda dengan tadi, itu belum saya tambahkan itu. Yang atas ini yang bawah ya. Nah, paralel ya, dan sumber. Ini sambil 5 volt saja. Jadi ini 2,5, ini sama dengan ini ya. Ini kalau terbulatkan ya, 1,6 ditambah 0,8. 0,83 ya. Berarti ini kalau dibulatkan 1,7, 2,5 ya. Tapi ini pembulatan. 1,6 kita bulatkan 167, 0,83. Kalau kita bulatkan, kita jumlah ini sama dengan 2,5. Itu deh ya hasilnya. Nanti baru diubah ini 7 volt dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah tiga-tiganya kita buat, kita akan masuk ke AC ya, tinggal ganti sumber ya. Tapi ininya diganti juga. Nah, bukan hanya sumbernya saja. Dan tegangannya berbeda tadi ya. Jadi 6, 9 sama 12. Ini pada saat dia 6 volt, nah, ya, 6 ampere ya. Ini lihat dia ampere, mulai di atas dulu ya. Ampere AC. Yang kedua juga ampere AC. Yang ketiga juga ampere AC. Sehingga 6 inputnya sama dengan luar cabang. Ya, total yang sama kan yang tadi, pas. Nanti baru diganti dengan ini 12 nih ya. Salah. 9 dulu tadi ya. Ini boleh dia 6 12 sama ini ya. 6 12 6 9 12. Yang besar udah. Mulai yang kecil aja sempat. Ini 2,99, ini 2, ini 9 kan dijumlah 2,3 ya. Pembulatannya nih. Jadi bukan 2,999 atau sama dengan 3 mili. Jadi ya. Nah, kalau nanti kita coba juga di lab, ini kemungkinan ada selisihnya sedikit karena R-nya tidak pas 3 kilo, 6 kilo gitu ya. Bisa saja jadi 3, jika 3 lebih dikit, sini umpamanya, berarti ini 2 lebih dikit. Jika 6-nya kurang dikit, berarti dia 0,9 ampere atau mikro ya, atau 0,3, 0,9 lebih dikit. Nah, tergantung ininya, nggak bisa pas, tapi totalnya pasti akan sama nanti. Total ini dengan ini, pembulatan ya, karena nanti dia ada pembulatan. Nah, itu yang kita coba yang sekarang. Sekarang silakan, ini udah saya ini kan ya, udah saya share dari yang pertama tadi ya, dari ini dulu tadi, tegangan DC, arus DC, arus DC, ya, arus DC. Kemudian dengan tegangannya 5, 7 volt sama dengan tegangan. Kemudian untuk arus AC-nya sama juga 6, 9, 12 karena output trafo ya. Dan juga ini sama, besar R-nya juga sama, ya kan? R-nya. Kemudian sumbernya saja yang berbeda sehingga meternya juga harus disesuaikan. Sekarang silakan siapa yang sudah siap. Yang salah satu dulu ya, DC dulu aja. Yang udah diaktifkan suaranya ya. Saya sudah, Pak. Coba, saya. Sebentar, Pak, ya. Pak, izin Pak. Ya, Nah, ini saya dari kemarin di Purwakarta. Saya lupa bawa laptop, Pak. Izin menyimak aja, Pak. ya nggak apa-apa nanti. Ya nggak apa-apa ya. Nanti itunya kita iniin waktu ini nanti. Tapi itu kamu kerjakan nanti ya.
Nanti saya cek. Siap, Pak. Nanti saya kerjakan, Pak. Ya, Itu sudah terlihat ya, belum, Pak? ya yang DC dulu ya, yang 5 volt ya. Iya, Pak. Oh, Ini nggak bisa ampere DC dipencet. ya. Nggak bisa dipencet, Pak, itu, Pak. Nggak bisa. Ini apa di bawah sudut bawah ini muncul, kamu nggak bisa pencet kemana? Nih geser nih yang sudut bawah kamu, Oh sudut kanan iya, bawah tuh meter itu, kamu. Pak. Itu kan masih masih volt kamu tuh. Jadi kan ampere. Kita kan ukur arus sekarang. Jadi kan ampere, ampere yang diklik, itunya A yang diklik. Bentar, Pak, Sudut ketutup kanan kameranya dulu, bawah. Pak. Nah, geser, geser. Itu kan yang itu tuh. Nah, kan ada 3 tuh. Nah, sesuaikan mana yang SMM10 kan input sumber ya. Hmm. 11 sama 12 urutannya. 10 yang nah ada, ya kan? Mana nih? 11, Itu 12. masih volt. Kamu masih ukur volt itu, ampere ya. Iya, Pak. Ubah ke ampere DC ya, ampere DC. Ampere DC. Nah, baru simulasikan lagi. Iya, Pak. Ini geser ke atas sedikit supaya nanti kamu ganti voltnya, inputnya. Ini, Pak. Sudah benar belum itu, Pak? Yang ya 2, ya benar-benar itu. Masukin ke tabel ya. Sekarang inputnya diubah Baik, Pak. Baik, Pak. menjadi 7 volt. Inputnya 7 volt ya. Jadi nggak usah dimatikan itunya, nggak usah dimatikan. Ini inputnya aja Oh diganti, iya, Pak. simulasinya aja dimatikan. Lupa saya, Pak. Ya, 7. Yang perlu dimatikan simulasinya bukan meternya, meternya biar aja akan berubah sendiri. Ini, Pak. 7 volt, ya. Nah, ini masuk tuh. 3,5. Sekarang yang 10, Betul, Pak. 10 volt. Ini, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Dulu ya, DC ya. Ini sudah, Pak. Udah ditutup dulu, biar gantian. Jadi nggak ada yang lain nanti ya. Nah, ya siapa lagi? Yang DC dulu ya. Kalau Vinci kan nanti saya tagih setelah apa nanti. Di lab aja nanti. Si Arif sama Ali, Muhammad Ali sama Arif, silakan. Ya, Pak. Saya udah, Pak. Ya, silakan. Muhammad Ali ya, silakan. Yang DC dulu ya, Ini ya, Pak. ampere meter. Yang gunakan ampere meter. Zoomnya besar dikit deh. Zoom dikit. Ah ya. Baru meternya dibuka dulu. Sumber, disusun. Mana dia? Nah, disusun ya. Berarti SM19 itu, nah, susun ini 21 yang paling terakhir kan, 20 nomor 2 terakhir saya. Lalu jalankan. Yang 5 volt dulu ya. 5 volt. Ini masih volt kamu, Oh iya. masih voltmeter, ampere meter. Kita kan ukur arus. Makanya 5 volt semua kan? Iya, Pak. Itu yang merusak nanti itu meter. Ukur arus pakai meter. 2,5, 7 ya. Naikkan ke 7, 7 volt. Ya, itu aja ubah. Ini nggak usah dimatikan ya. Meternya biarin aja 7 volt. Yang penting simulasinya yang perlu diubah. Kalau variabel ini nggak perlu malah. Ini 3,5. Ya, simulasinya matikan dulu, baru ganti. Oh, Nah, baru ganti. Kalau nggak dia matikan lagi 2 kali kerja. 10 volt. Ya, cukup.
Buka dulu dari share-nya ya. Saya tandain dulu si Muhammad Ali ya. Ya, Pak. Sekarang Arif, ini nggak muncul-muncul. Arif, gimana nih? Belum nyampe juga. Biar temannya dulu. Hah? Ya, tunggu dulu aja. Yang biar si kembali kita ke Zaki. Zaki yang AC sekarang Zaki. Muhammad Ali siap-siap ya. Karena si Arif masih dalam jalan. Sekarang Zaki lagi yang AC ya. Baik, Pak. Yang ampere meter AC, sumber AC ya. Sambil Arif nanti dia. Cuman tegangannya beda ya. Lihat, ininya AC, ampere AC, kemudian tegangannya 6, 9, 12 karena output dari. Coba buka dulu meternya. Meternya dulu buka. Simulasinya matikan dulu, meternya dibuka. Hmm. Meter, ampere meternya, ampere meter. Nah, Ini udah, Pak, udah susun aja di ini, Pak. Udah di setting, susun Pak. aja. Nah, sekarang baru 6 volt ya. 6 volt. Nanti baru 9 dan 12 ya. Ini 6 volt, Pak. Bagi 9 ya. Betul, Pak, ini, Pak. 2, 3. Ya. Sekarang 9 volt AC ya. Tadi ya. 4,5. Ya. Masih sekarang 12 volt AC. Baik, Pak. Itu sudah simulasi kan hasilnya? Belum diaktifkan. Kenapa? Belum simulasikan, simulasinya masih mati tuh kan. Oh iya, Ini Pak. kan yang tadi nih. Nah, beda kan? Ya, Ya. tutup. Nanti siap-siap Ali ya, Muhammad Ali ya. Yang ampere meter AC Muhammad Ali. Silakan. Si Arif siapin aja dulu ya. Sambil nunggu kita. Baik, Pak. Nah, meternya dihitung dulu, Arif. Pak, Mbak Ali. Nah, ya, pindahkan ke AC. Ini gelombangnya juga inputnya. Ininya di meter. Nah, itu kan DC tadi. Jadi dipindahkan ke AC semua. Nah, baru di ininya mulai dari 6 volt dulu. 6 volt. 6 volt AC ya, 6 volt. Baru jalankan simulasinya. Biarkan dia berhenti dulu. 3, 2, ya. Terus simulasinya matikan, jadikan 9. Ya, 12 sekarang matikan dulu. 12. 6 dia ya. Ya, cukup. Tutup dulu. Nah, sekarang si apa? Arif, silakan. Arif, tegang DC dulu ya, ampere meter DC dulu ya. Baik, Pak, sebentar. Ya, silakan.
parameter DC ya. Baru ke bawah nih, belum muncul, ini geser ke atas. Ke kiri. Baru di zoom. Di zoom. Terus biar kelihatan. Terlalu kecil. Nah, lagi. Zoom lagi dulu. Zoom lagi. Ah, baru ke atas. Geser ke atas. Terus, ini arus nih. Arus DC ya. Nah, ya. Coba di, di ja. Iya, iya benar. Iya benar tadi tuh simulasinya nanti. Buka dulu meternya tingkatnya. Ini yang input. Sumber kan. Yang kedua mana? Ini fault tuh kan. Ya Pak, sebentar diganti dulu. Oh, masih ada yang fault. Yang pertama juga fault tuh, yang pertama. Jadi datanya jadi ngaco. Mana kamu yang pertama tuh? Yang pertamanya kan SMM7 kan? Iya Pak. Letaknya salah, salah. Yang pertamanya SM7 dulu. Yang di tengah tuh piring kanan. Jangan nutupin ini kamu, input. Input kamu nanti kamu diganti-ganti. Udah Pak. Nah, itu yang berapa tuh? 5 volt. 2,5, 1,67 sama Ya, 833 ini mikro. sebentar. Ini kan 2,5 benar ya. Ya, terus 7 volt. Matikan simulasinya dulu. Ya, jalankan lagi. Dan 7 dibagi 2, 3,5. Ya, 2, 3, ya. Sekarang 10 volt. 10 volt DC ya. Ya Pak. Berikut Pak. Nah, ya, 3 di dalam satu. Ya, matikan dulu simulasinya. Nah, tutup meter yang ini. Baru bergeser ke meternya AC sekarang ya. Meter AC. Coba dulu AC udah. Jangan nutup itu ya tegangan ya. Nah, ini masih ada yang volt kan? Masih ada yang volt. Ampere AC. Ampere AC. Kalau nggak salah di datanya nanti. Nah, baru 6 volt dulu. 6 volt dulu. Inputnya 6 volt dulu. Nanti hasil itu masukin ke tabel simulasi ya. Nanti ada tabel simulasi, ada Baik tabel Pak. perhitungan. Ya, ini berapa nih? 6 bagi 2, 3. Ya benar, 2 ya. Sekarang 9 volt. Bagian trafo yang kedua tuh ya. Coba 9 dibagi 2,5. 3. Ya benar. Kemudian 12. 12 sudah, berarti 6 itu nanti ya. 6, 3, 2 ya. Harusnya. 6, 6, 4, 2. Berapa nih? 6, 4, 2 ya. Benar. Betul. Oke Pak. Ya. Nanti yang ini disiapkan lagi. Habis ini kita akan mengukur apa namanya daya ya. Daya. Ukur daya. Jadi ada beberapa cara nanti kita ukur daya. Ada yang langsung bisa dapat hasilnya. Ya. Jadi kita menggunakan wattmeter yang di atas ya. Cuma karena daya kita kecil nanti kita gunakan pengukuran aja ya nih. Wattmeter ini ininya dalam watt dia ya. Jadi udah kebaca kalau berarti kita harus tegangan kita besar dan apa namanya beban kita juga cukup besar supaya dapat watt. Nah kalau kita kecil seperti tadi ini wattnya hanya sampai 10 volt, ininya R-nya kilo dalam mili ya. Berarti kan miliwatt nanti deh ya. Nah, itu nggak bisa kita ukur dengan wattmeter. Nanti wattmeter kita akan gunakan nanti waktu pengukur daya. Nah, ukur daya sendiri ya. Nah, sekarang kita menggunakan pengukuran dengan perhitungan. Kan alat ukur lain. Berarti ini dia nanti ya. Arus dengan tegangan. Ini kalau meter kan ini dia. Searah. Nah, jadi 2. Jadi hasilnya adalah arus dikali tegangan.
itulah watt. Untuk beban yang sebenarnya dia adalah agak lagi namanya faktor dayanya, disebut cospi ya. Cospi-nya nih, karena beban kita hanya resistor, sehingga nanti cospi-nya selalu 1. Nih, faktor daya ya. 1. Dari faktor 1 ya hasilnya berapapun dikali 1 sama dengan dia sendiri. Tapi kalau nanti ada beban-beban kita itu induktif dan kapasitif, ada L ya, seperti ini nanti dia bisa di bawah 1 nanti 0,9, 0,8 gitu ya. Nah, itu derajat ya. Nah, kemudian beban kita R, maka dia cukup ya, hasilnya hanya V dikali I, tidak ada faktor daya. Jadi kita hitung dengan mengukur tegangan dengan arus, default ya, sama dengan ukur daya. Kalau untuk bebannya R. Nanti kalau bebannya campuran L dan R, itu faktor dayanya bisa ada. Tapi dia tegangan besar, bukan tegangan kecil ini ya. Ini faktor dayanya selalu 1. Nah, ini baru kita outputnya apa, arusnya berapa. Nah ini kan, ini yang pakai arus ya, ampere meter. Maka diputus nih kan, ini yang pakai voltmeter. Nah, ini kalau kita gunakan wattmeter ya. Nah ini kita voltmeternya, jadi voltnya berapa, arusnya berapa. Nah AC juga gitu nanti ya. Ini ya. Ada 3, jadi ada di sini. Tapi waktu voltmeter dengan ininya dibuka dulu ya. Nggak bisa sekaligus. Kalau kita ukur juga termasuk ini jadi beban bagi dia. Apa namanya voltmeter tadi. Ampere meter tadi jadi beban. Sehingga dia bukan beban R saja yang diukur oleh wattnya. Nah, padahal kita hanya mengukur beban R. Maka dia ada 2 rangkaiannya nanti ya. Yang AC juga sama. Nah itu minggu depan ya. Minggu depan setelah ini kita praktekkan dulu ya yang udah kita simulasikan. Ini sama. Ini kita ambil juga dari output ya, apa namanya output trafo. Nanti kalau untuk yang sesungguhnya nanti, nah kita harus beban besar, ya, bebannya beban besar. Nanti kita ambil lampu, ada motor kita kan motor itu nanti untuk watt meter sendiri ya. Nah ini dia diukur. Jadi nanti ini nggak ketemu nih terlalu kecil. Ini R-nya cuma 2 kilo, kan? Dan di sini kan R-nya cuma 2 kilo. Tegangannya 5 volt, 10 volt. Jadi kalau di 1 watt dia miliwatt nggak kebaca sama wattmeter kita, dia watt yang kebaca. Sehingga nanti kita gunakan hanya ini. Nanti untuk gimana menggunakan meter itu, kita harus ininya besar nanti. Tegangannya tegangan AC dari PLN. Yang bisa kebaca. Kalau ini nanti nggak kebaca. Tapi kalau di simulasi kebaca. Walaupun kecil ya. Nah bisa saya lihatin ya. Nanti kalau dalam prakteknya bisa dia nggak kebaca. Itu bedanya nanti ya. Jadi ini dia nano pun kebaca. Ya, padahal kalau di alat ukur sesungguhnya sudah 0 itu. Nano pun kebaca. Sehingga nanti di simulasi tetap kita buat. Ya. Volt, ini ya 2 dia. Volt. Ini ampere, ini volt. Nanti wattnya mana? Nah, wattnya sendiri. Nah, di bawah. Ya, wattnya sendiri. Tidak boleh dia kita ukur juga watt di sini. Dia ukur juga beban voltmeter atau ampere meter ini jadi beban juga bagi dia. Sehingga dia kalau ukur watt nanti harus kita buang meter atau kita cabut meter dari ampere meter sama voltmeter. Ini yang wattnya. Kalau kita jalankan, ya. Tapi nanti akan berbeda dengan prakteknya. Ya, ini ya. Kalau ini kan jalan sebuah, kalau ini sama kebacaan nanti kita voltmeter. Karena volt kita tuh bisa sampai 5 volt, bisa kecil dan 2,5 volt bisa baca ya. Ini arusnya. Hasilnya adalah 2,5 dikali 5 atau 25 dibagi 2, depannya 12,5. Nah, ini di wattmeter kita nggak kebaca, terlalu kecil ya. Jadi nanti untuk simulasi ini tiga-tiganya ada tabelnya ya, untuk simulasi. Ini nanti yang AC sama. Untuk simulasi nanti ini ya tabelnya. Tiga-tiga ini sih yang simulasi. Volt berapa, ampere berapa untuk tiga ini, wattnya berapa. Tapi kalau nanti pengukuran, kita hanya dapat ininya hasil perhitungan dari ini kali ini. Karena kita tidak akan wattmeter kita dia tidak mengukur sampai mili itu. Sehingga nanti kita hasil perhitungan. Nah, yang berikutnya di sini tadi yang AC. Jadi sama dengan tadi ya AC. Ya nanti di kita juga ini menggunakan output dari trafo.
bukan masih ininya ya. Ini hanya 6, 9, 12. Jadi offset trafo ya. Bukan dari PLN langsung. Kalau PLN langsung nanti bisa bebannya kita ganti dengan lampu, dengan solder, dengan motor gitu ya. Nanti ini kita ganti. Sehingga nanti watt meternya kebaca, arusnya juga harus besar nanti. Nah, ini juga diganti dengan arus, berarti ampere meter AC, voltmeter AC. Tetapi untuk ininya dia tidak perlu langsung deh ya, akan baca. Ini yang AC ya. Ini voltnya, nah volt tadi ya ini ampernya, ini voltnya. Nah, ini rangkai keduanya untuk wattnya, karena kita tidak akan bisa nanti dia ini 6. Ini 6 dibagi 2, 3 mili arusnya, 3 kali 2 kilo dapatnya 6 volt. 3 kali 6 dapatnya 18 mili watt. Nah, itu nanti ya. Ini dikerjakan aja dulu. Coba nanti pertemuan kita di offline nanti masih menggunakan praktikum di lab ya, menggunakan voltmeter AC/DC, ampere meter AC/DC. Wattnya nanti setelah, tapi simulasinya dibuat dulu ya, masih dibuat dulu. Nah, itu yang si Vinky juga ya, simulasi wattmeter dibuat ya. Jadi ada voltmeter, ada ampere meter. Siapa? Nah, dibuat juga nanti di lab, nanti langsung saya cek. Nah, sampai di sini sebentar dulu saya cek ininya. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk setelah Lebaran kita ya, setelah Lebaran kita offline ya di lab. Ada pertanyaan? Nah, simulasinya tolong dibuat untuk yang wattmeter ya. Yang untuk Vinky semuanya ada ampere meter, AC/DC sama wattmeter. Kalau uninya udah kemarin kan, voltmeter udah. Ada lagi? Ya, Pak. Kalau tidak kita Tidak, Pak. tutup pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu setelah Lebaran di lab ya, di lab. Ya. Tutup Baik, ya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi setelah Waalaikumsalam warahmatullahi Lebaran nanti ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.